Kalau kita lihat IHSG ini dipatahkan lagi begitu ya, dari menguat 2 hari berturut-turut sekarang berada di zona merah. Sebenarnya seperti apa analisa Anda terhadap pergerakan IHSG dan juga rupiah pada hari ini? Ya, tampaknya memang beda arah ya antara IHSG dan rupiah. Di satu sisi rupiah mampu menguat solid bahkan sampai ke level 15.800-an, sementara IHSG kemudian turun ke tidak mampu untuk lebih jauh melewati level 7.200. Kalau untuk IHSG sendiri memang wajar ya di tengah ketidakpastian. Saya rasa sikap investor sekarang ingin mencermati data nanti malam, ada jobless claim dari Amerika Serikat yang nanti malam akan dirilis. Ini juga data ini yang kemudian membuat huru hara sebenarnya di IHSG awal pekan ini sampai turun 4%. Karena memang investor mencermati data-data tenaga kerja ini tampaknya melemahnya itu sudah melebihi ekspektasi, sehingga sudah bukan lagi areanya pembahasannya mengenai penurunan suku bunga The Fed 25 basis point tapi menuju resesi. Saya rasa ini yang kemudian membuat investor tampaknya ingin wait and see dulu, mengamankan dana dulu, tidak ingin masuk ke market lebih banyak dulu, karena ingin menanti data tenaga kerja, terutama nanti ada jobless claim. Kemudian saya rasa ini sebenarnya kalau dilihat memang secara teknikal saya rasa cukup wajar. Setelah penurunan cukup besar 4%, kemudian 2 hari berturut-turut IHSG berada di zona hijau di atas 1%, wajar kemudian di tengah kondisi market yang belum kondusif, belum stabil, kemudian ada aksi profit taking. Namun kalau kita lihat secara sektoral, saya rasa sebenarnya masih ada sektor perbankan di sana yang mampu menopang IHSG untuk turunnya tidak terlalu dalam. Ini sebenarnya cukup baik ya, mengingat sektor perbankan big caps terutama itu adalah pintu masuk dari inflow dana asing, sehingga ketika ini hijau, nanti kita bisa lihat data dari inflow dana asingnya bagaimana. Kalau misalnya kemudian dana asingnya itu ternyata yang menjadi pendorong emiten perbankan big caps ini untuk naik, saya rasa ini bisa menjadi optimisme di IHSG untuk kemudian di pekan depan mungkin bisa lebih bergairah dibandingkan pekan ini. Kemudian kalau kita lihat rupiah, memang saya rasa faktor cadangan devisa kita yang kemarin melonjak yang cukup baik, ini yang kemudian mampu membuat rupiah menjadi menguat ya di hari ini, bahkan di level 15.890. Oke, baik. Ini kalau misalkan kita lihat melihat dari hari Senin begitu ya, yang kalau kita lihat seluruh pasar juga kaget dengan ancaman resesi. Namun hari Kamis, apakah memang ini menjadi alasan utama juga ancaman resesi yang membuat IHSG hari ini juga berada di zona merah? Artinya memang ancaman resesi masih ada. Karena kalau kita lihat di hari Selasa dan Rabu, beberapa analis juga konsisten bahwa memang data-data yang keluar dari Amerika Serikat itu tidak menggambarkan bagaimana keadaan ekonomi Amerika Serikat sebenarnya begitu. Itu seperti apa? Ya, saya rasa sebenarnya pasar lebih ke panik ya kalau melihat hari Senin karena data-data ekonomi Amerika Serikat. Namun yang perlu dicermati, untuk menentukan itu menuju resesi datanya perlu banyak. Kita tidak bisa hanya dari data tenaga kerja, kita perlu data inflasi, kita perlu data lainnya, data perdagangan, kemudian data-data lainnya untuk kemudian kita ambil kesimpulan Amerika Serikat menuju resesi. Memang kemudian data-data tenaga kerja ini jatuh lebih dalam dibandingkan ekspektasi. Saya rasa itu yang kemudian membuat investor itu panik, ditambah memang saat itu Bank Sentral Jepang juga akhirnya menaikkan suku bunga. Saya rasa itu double hit yang kemudian membuat pasar kita, nggak cuma pasar kita sebenarnya, pasar US bahkan bursa Asia juga melemah pada hari Senin. Namun kemudian ada penyesuaian lagi bahwa mungkin ada waktu kemudian melihat sebenarnya ini belum sampai ke resesi kok, masih ada data-data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, kemudian inflasi juga yang Amerika Serikat belum sampai ke deflasi, terakhir masih inflasi dan masih di atas target dari The Fed 2%, artinya ini masih ada daya belinya, ekonomi Amerika Serikatnya juga masih kuat. Saya rasa masih cukup jauh untuk kita berkata akan ada resesi. Namun memang yang disorot adalah seberapa tepat dan cepat The Fed kemudian menurunkan suku bunga. Karena jangan sampai kemudian narasinya sekarang, jangan sampai kemudian The Fed telat menurunkan suku bunga, akhirnya Amerika Serikat beneran resesi. Itu yang kemudian ditakutkan. Namun saya rasa kalau melihat bursa Amerika Serikat pun sebenarnya dari pekan lalu kita lihat Nasdaq sebenarnya sudah mulai koreksi. Jadi bukan yang serta-merta hari
hari Jumat Dow Jones atau Nasdaq atau Wall Street turun amblas, hari itu langsung dalam, enggak. Sebenarnya itu sudah terjadi selama sepekan, namun memang tidak terlalu besar penurunannya. Kalau sekarang saya rasa melihat lebih baik kita melihat mencermati data-data ekonomi Indonesia. Saya rasa itu juga lebih penting ya, karena kemarin kita ada deflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan masih 5,1%. Namun di sisi lain daya beli masyarakat kita sudah mulai ada pelemahan. Itu saya rasa yang akan menjadi sentimen market kita ke depan, baik itu IHSG, pasar saham maupun juga rupiah.